Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildana Afiatul Adhaniyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah regulasi emosi yang ada di scrapbook saya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama dari langkah-langkah regulasi emosi. Kita buka bersama-sama. Yang pertama yaitu ada mengapa regulasi emosi itu penting, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi yang dirasakan sehingga dapat merespon situasi dengan cara yang tepat. Setiap orang pasti pernah merasa marah, sedih, takut, dan lain-lain. Emosi tersebut itu wajar, namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengendalikan emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi pengertian dari apa itu regulasi emosi itu kemampuan kita untuk memahami, mengelola, dan mengenali macam-macam emosi kita dan bisa mengendalikan emosi kita. Oke, yang selanjutnya yaitu mengapa regulasi emosi itu penting. Nah, dengan regulasi emosi yang baik, siswa dapat yang pertama, berpikir lebih jernih saat menghadapi masalah. Yang kedua, mengurangi konflik dengan teman dan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi belajar. Yang keempat, menjaga kesehatan mental. Yang kelima, membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ini mengapa regulasi emosi itu penting itu ini salah satunya agar siswa dapat berpikir jernih ketika menghadapi masalah, kemudian menghindari konflik dengan keluarga dan teman. Kemudian ketika ada konflik, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik, seperti itu. Kemudian langkah-langkah selanjutnya kita buka, mengenali emosi yang dirasakan. Nah, yang pertama nih, apa yang sedang kita rasa atau apa yang sedang saya rasa. Kemudian, mengapa saya merasa seperti ini? Kemudian, apa yang menyebabkan emosi tersebut itu muncul. Jadi kita harus mengenali emosi-emosi tersebut dengan cara kita memikirkan mengapa saya seperti ini, kemudian ada mengapa saya merasa seperti ini. Kita tuh pikirkan dalam hati kita atau pikiran kita. Nah, ini tanyakan pada diri kita sendiri. Contohnya, oh, saya marah karena diejek teman. Kemudian yang di sebelahnya atau yang setelahnya yaitu menerima emosi. Setelah mengenal emosi, terimalah bahwa emosi tersebut itu hal yang normal. Jadi kita tidak usah menyangkal bahwasanya emosi tersebut itu salah. Nah, ini jangan menyangkal atau memendam perasaan. Contohnya, kita tuh nggak boleh berpikir, aku tuh nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh terlalu senang. Itu jangan. Tetapi yang boleh kita utarakan dengan emosi yaitu aku sedang sedih dan itu tuh wajar. Jadi kita harus mewajarkan apa yang sedang kita rasa, misal sedang marah, sedang sedih, atau sedang senang. Jadi ini nanti juga menerima emosi membantu kita memahami diri sendiri. Jadi jangan dipendam ketika kita sedang emosi. Oke, kemudian nih langkah-langkah selanjutnya nih ada cara-cara menenangkan diri. Nah, ini ada tips dan trik cara menenangkan diri ketika kita sedang emosi. Yang pertama yaitu tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10 detik. Kemudian kita berdoa, kemudian meminum air putih. Nah, itu juga penting banget ini teman-teman, ketika kita sedang emosi, kita minum air putih. Selanjutnya ada menjauh sejenak dari situasi yang membuat emosi itu meningkat. Nah, ini ada beberapa cara untuk menenangkan diri. Nah, salah satunya itu ada tadi menghindari atau menjauh dari situasi yang membuat emosi kita itu naik atau memuncak. Itu salah satu tipsnya. Kemudian selanjutnya ada mengubah cara berpikir. Nah, seringkali emosi menjadi lebih besar karena cara berpikir kita itu negatif. Nah, itu kenapa emosi kita itu naik tuh, karena kadang pola pikir kita itu ketika kita emosi itu menjadi negatif. Nah, ini ada contoh dari pikirannya negatif ketika kita emosi, yaitu semua orang pasti membenciku. Nah, pikiran-pikiran kayak gini nih nggak boleh, berpikir negatif itu nggak boleh ketika kita sedang emosi. Kemudian selanjutnya yang boleh kita pikirkan itu kan yang positif ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin
hanya ada kesalahpahaman yang bisa kita perbaiki. Nah itu, berpikir positif ketika emosi itu penting banget teman-teman. Memang susah, cuman kita harus melakukannya biar emosi kita itu nggak semakin buruk. Nah ini ada lagi, berpikir positif dapat membantu mengurangi emosi negatif dan menemukan solusi yang lebih baik. Nah seperti itu, jadi kita dianjurkan untuk berpikir positif. Nah selanjutnya ini teman-teman ada mengekspresikan emosi dengan tepat. Emosi yang perlu disampaikan dengan cara yang sehat dan sopan. Jadi kita menyelesaikan atau menyampaikan emosi kita itu dengan cara yang tepat, dengan cara yang sehat. Nah, salah satunya atau contohnya yaitu berbicara baik dengan orang yang bersangkutan. Jadi ketika kita sedang ada masalah atau ada konflik dengan orang itu, kita berbicaranya itu membicarakan permasalahan tersebut dengan baik, dengan sopan, tidak menimbulkan amarah. Kemudian yang selanjutnya, menulis di buku harian. Nah ini ternyata penting teman-teman, dan bisa juga untuk mengekspresikan sebuah emosi. Selanjutnya yaitu curhat kepada orang tua, guru, atau teman yang dipercaya. Nah itu juga bisa teman-teman, jadi kita bisa mengekspresikannya lewat orang-orang yang kita percaya. Nah kemudian yang terakhir yaitu melakukan kegiatan positif seperti olahraga. Nah itu juga penting teman-teman. Olahraga itu penting banget kita lakukan ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang marah, sedih. Itu bagus banget teman-teman buat mengekspresikan emosi dengan tepat. Itu juga perbuatan yang positif. Nah hindari seperti memukul, membentak, memberontak, itu jangan ya. Oke, yang terakhir, langkah-langkah yang terakhir yaitu tips mengelola emosi sehari-hari. Nah, ini ada beberapa tips yang saya sampaikan, yaitu yang pertama ada bersyukur setiap harinya. Jadi setiap hari itu kita harus bersyukur, apapun itu kita harus bersyukur. Kemudian kita tarik. Oke, yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kita harus sering-sering olahraga, ataupun kita ketika sedang emosi itu olahraga itu bagus ya teman-teman. Kemudian tidur yang cukup. Nah ini tidur yang cukup, kita harus tidur kita itu harus cukup, karena ketika kita kurang tidur itu kita kurang bisa mengontrol diri seperti itu. Kemudian bergaul dengan lingkungan yang positif, tentunya ini sangat penting karena teman itu mempengaruhi perilaku kita juga. Kemudian yang selanjutnya itu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini jangan lupa ya teman-teman, pentingnya kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita minta agar diluaskan hatinya, dilapangkan hatinya ketika kita emosi atau kita sedang marah, kita sedang sedih, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu belajar mengungkapkan perasaan dengan baik. Nah itu yang sudah tadi kita jelaskan juga ya, sudah kita bahas tadi, yaitu mengungkapkan perasaan dengan baik, dengan sopan, dengan baik, dengan halus lah pokoknya ya. Jadi ketika kita sedang emosi itu nggak usah dipendam teman-teman, kita bisa mengutarakannya atau kita bisa mengekspresikannya, bisa lewat ke cerita itu tadi, cerita ke orang tua, cerita ke teman, atau cerita ke orang yang terpercaya, seperti itu. Oke, kita masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu regulasi emosi membantu siswa mengendalikan perasaan dan merespon masalah dengan cara yang positif, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih tenang dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi pentingnya regulasi emosi itu kita lebih bisa mengontrol diri, kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan baik, berpikir positif ketika sedang emosi, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan diterapkan ya. Saya juga sedang belajar tentang langkah-langkah regulasi emosi. Tentunya tidak gampang, tetapi apa salahnya kita mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih positif. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ketika ada salah kata, salah pencontohan, salah pelafalan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.